Diadakan setiap 6 bulan sekali. Bagaimana setiap puja wali harus sama dengan pengurus Yayasan Widya Kertajaya dengan penyuluhan kesehatan. Kita mohon Bapak Ibu. Tibalah kita pada kegiatan Dharma Tula dengan tema mempersiapkan generasi muda Hindu yang sukses melalui penelusuran minat anak dan aspirasi orang tua yang akan dibawakan oleh Gus Gede Adiputrayatnya MPSI Psikolog dan Ibu Greta Widya Paramita MPSI Psikolog. Kepada kedua narasumber dipersilahkan menempati tempat dan beralamat di Gria Permata C1 nomor 41 Cipondoh, Tangerang, Indonesia. Psikolog Mayor Klinis Dewasa dan minor psikolog industri dan organisasi. De Putri, MC kita luar biasa Bapak Ibu. Singkat-singkatnya saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke. Para pinandita tentang istri seni Wang Yang Titiang, Aji Titiang luar biasa, Aji Bapak Ketua PHD Banten. Sengaja yang pakai ini sih, biar Aji ingat sama saya kalau saya pernah ayah di Gunung Salak. Ini seragamnya Darmo Padese. Nah, jadi sebagai profil saya karena biar nggak panggil gitu kan, atau paling nggak orang tahu kalau Pak Gusde itu nggak punya baju banyak, ini aja bajunya. Baik Bapak Ibu, saya ini pertama saya mohon ampun, mohon maaf karena saya berani berdiri di sini Bapak Ibu sekalian. Oke, saya tidak perkembangan hari ini kita tidak pernah pikirkan akan saya sambil pandu. Ilustrasi ini saya sampaikan. Saat ini dunia kita sudah berubah dan perubahannya sangat cepat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dulu mungkin pernah melalui jam tangan, sedikit di segala bidang kehidupan Bapak Ibu sekalian. Untuk bagaimana cuaca, ya, global climate change, ya, dipengaruhi, ya, oleh semua perubahan-perubahan yang kita lakukan semuanya. Semua orang sekarang terkoneksi, tidak ada negara yang tidak terkoneksi antara satu dan, ya, semakin dekat kita mau kemana saja, ya. Sekarang pesan tiket, kalau dulu kita lebih luar biasa 3G, printing dan sebagainya, ya, itu membuat kehidupan kita itu. Indonesia, selain karena kita warga negara Indonesia sehingga saya harus menanamkan nilai-nilai NKRI kepada Bapak Ibu, ya, NKRI harga mati, ya, tanpa harus dikasih tahu NKRI harga mati. Apa Bapak Ibu NKRI harga mati? Ya, baik Bapak Ibu, the world is changing. Saya sengaja memberikan ilustrasi kepulauan negara Indonesia. Indonesia Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah perubahan dunia yang sekarang ini apa yang kita miliki? Kita akan memiliki yang namanya bonus demografi. Ada yang pernah tahu Bapak Ibu, ya? Itu diperkirakan bahwa Indonesia akan memiliki bonus demografi. Apa dampaknya terhadap kita, ya, sebagai orang Hindu yang ada di Tangerang? Kira-kira kita berdampak nggak dengan bonus demografi ini? Ya, jadi Bapak Ibu, bonus demografi itu adalah sebuah situasi di mana usia produktif penduduknya itu yang paling banyak proporsinya. Nanti pada tahun 2030 kita diperkirakan akan menjadi kekuatan negara ke-7 di dunia. Semua negara sedang berlomba-lomba Bapak Ibu sekalian, ya, berlomba-lomba untuk melirik Indonesia karena Indonesia akan memiliki sekitar 300 juta orang dan itu adalah pangsa pasar yang sangat besar, terutama kita di ASEAN. Nanti masyarakat ekonomi ASEAN akan dijelaskan oleh istri saya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin membuka wawasan kita bahwa perubahan ini harus kita respon. Siapapun yang tidak mau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi ini, game over. Game over. Seperti Bapak Ibu sekalian. Ya, intinya adalah perubahan dunia ini sudah terjadi Bapak Ibu dan perubahannya sangat cepat. Ya, orang-orang pintar banyak sekali di India Bapak Ibu sekalian. Ya, sebenarnya orang-orang Bali itu banyak yang pintar Bapak Ibu sekalian. Tapi biasanya sering gagal move on karena mereka nggak mau pindah. Misalnya dari Bali sudah nyaman atau sudah nyaman berada di Tangerang nggak mau pindah dan lain sebagainya, ya. Jadi proses penurunan ini yang akan kita bahas nanti. Bapak Ibu sekalian, saya akan lewati ini. Ya, Anda mau jadi orang seperti apa? Ya, mau jadi yang bagian dari 95%, 4% atau 1%? Ya, yang lebih penting lagi Bapak Ibu sekalian, yang harus kita turunkan kepada generasi kita itu apa? Sekarang mungkin Bapak Ibu semua sudah sukses,
Saya melihat Pak Wayan Susena di sini. Kita akan harus menghadirkan orang-orang seperti beliau lagi. Saya punya seorang provokator, Pak Ketut Jono. Mohon maaf ini Pak Ketut, ya. Bapak Ibu sekalian. Bagaimana? Kita perlu menurunkan orang-orang seperti ini karakternya. Kalian bayangkan saja, satu orang Ketut Jono, ada di kota Tangerang. Bapak Ibu boleh melihat dinamika kita seperti apa. Satu orang Pak Gusti Arthur, itu orang-orang sukses luar biasa di bidangnya. Jadi ini Bapak Ibu tanggung jawab kita. How kita menurunkan kesuksesan yang pernah kita miliki kepada generasi muda kita. Sehingga Namior yang lebih hebat, Pak Wayan Susena yang lebih hebat, Pak Rai Perik yang lebih hebat, Pak Haji Alif yang lebih hebat. Gitu. Bila perlu ketua Palisade Pusat itu dari Banten, khususnya kota Tangerang. Nah itu. Jadi kita jangan hanya Palisade nak gitu kan gayanya Pak, gitu. Tapi kita hanya bisa ngomong apa yang kita harus kita lakukan, itu yang penting Bapak Ibu. Take action kita yang harus kita lakukan aja. Gini aja dari dulu nggak ada perkembangan, tapi apa respon, apa kontribusi kita terhadap sebuah kemajuan, itu tanggung jawab kita Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, lanjut. Sekarang ini adalah ya buka segera take action, ya. Jadi nggak usah mikir lagi kalau saya gini kira-kira bagus nggak ya. Entar saya omongin dulu deh sama istri saya, entar omongin dulu deh sama keluarga saya. Tidak ada waktu Bapak Ibu sekalian. Karena kita tidak hanya bersaing dengan orang-orang yang pernah di Tangerang, di Banten, di Indonesia. Kita sudah bersaing dengan orang-orang yang berada di luar negeri, dan Amerika, dan sebagainya. Semua sekarang sudah melirik Indonesia Bapak Ibu sekalian. Indonesia adalah pasar yang luar biasa 5-10 tahun ke depan. Oleh karena itu saya disampaikan, Bapak Ibu sekarang mau jadi yang 95%, 4% atau menjadi 1%. Generasi kita harus menjadi yang 5% ke atas ini. Orang yang bisa menemukan sesuatu dan orang yang bisa membuat penemuan itu bisa terjadi. Bukan orang yang kebingungan terhadap perubahan dunia yang terjadi. Baik, ini sudah melakukan penelitian ya tentang HR 25 tahun lamanya. Jadi mereka menganggap bahwa yang paling penting harus dipersiapkan pada seorang generasi muda ya adalah learning agility. Ya, kalau agility kalau kita teks di translate-nya Google itu adalah lincah. Ya, kelincahan. Jadi bagaimana seseorang itu lincah belajar, ya, bukan lincah mencari channel sana kemari, itu bagian yang penting lagi, tapi lincah dalam proses belajarnya. Jadi dalam perusahaan bagus itu headhunter, dia mencari talent yang luar biasa. Jadi orang sekarang nggak perlu daftar kerjaan, ada namanya LinkedIn ya. Orang bisa melihat di sana, oh, Tua Haji Alif ini pengalaman organisasinya ini, tiba-tiba dari Bangkok, Bapak Tua Haji, saya tertarik dengan profil Anda, apakah Anda berkenan menjadi direktur HR kami? Istri saya mau izin Bapak, kemarin ditawari oleh perusahaan dari Bangkok untuk tinggal di Bangkok dari LinkedIn. Jadi, ini perkembangan yang sudah terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sekarang masih ada yang pakai handphonenya hanya untuk ya, itu learning agility terus. Sekalian, kemampuan dia, kapabilitas dia di dalam bagaimana menganalisa sebuah permasalahan itu menjadi sangat penting dalam learning agility. People agility, kalau tidak itu akan menjadi track record kita seumur hidup kita, tidak bisa dihapus. Walaupun Anda sudah hapus, akan tercatat. Sama seperti sang Suratmo mencatat apa yang kita lakukan sekarang, Bapak Ibu sekalian. Ya, perkembangannya tidak usah malu-malu, membuat umur kita menjadi lebih panjang. Orang tua harus pintar-pintar mengarahkan, kalau tidak pintar selesai anak kita. Ya, karena itu tadi uncertainty word itu. Kalau orang ini bingung, anak kita bingung, apa yang kita butuhkan? Coaching, training. Dari siapa yang terdekat? Orang tua. Saya ingin mengilustrasikan sebuah pendidikan negeri sama swasta yang hebat. Kira-kira yang lebih melibatkan orang tua yang banyak mana Bapak Ibu? Sekolah negeri atau sekolah swasta yang bayarannya mahal? Swasta yang bayarannya mahal. Kenapa? Karena orang-orang ini sudah mengerti bahwa pelibatan orang tua di dalam konteks mendidik anak itu sangat penting. Belajar sekolah minggunya nggak pernah, ya kan? Ya, kalau di Bali nggak ada sekolah minggu di sini, luar biasa. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut. Harus mempersiapkan dirinya, terutama generasi muda itu Bapak Ibu sekalian. Satu kesimpulan yang dapat saya tarik dari semua yang saya sampaikan tadi, bahwa dasar yang harus kita berikan adalah dengan meningkatkan serada. Serada itu tahu ya, sudah. Saya tidak perlu jelaskan lagi apa namanya serada. Bakti
kepada ide Sang Yang Widi Waso berlandaskan dharma. Ini adalah doktrin. Bapak Ibu, saya sampaikan ini adalah doktrin. Sehebat-hebat apapun orang, kalau dia tidak punya serada, tidak punya bakti, dan serada dan baktinya tidak dilandaskan oleh dharma, sama dengan titik-titik monggo dijawab sendiri. Ya, ini doktrin, ini yang harus kita sampaikan Bapak Ibu. Siapapun yang memberikan dharma wacana, dharma tula, doktrin kehinduan kita ini jangan pernah ditinggalkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Jadi saya berapi-api nih, kebenaran ada. Ya, Bapak Ibu, saya ingin mengaitkan VUCA World ini, perubahan dunia yang sedemikian cepat ini, dengan serada bakti kita sebagai orang Hindu yang beragama Hindu Dharma. Siapa agama tertua yang di dunia apa Bapak Ibu? Siapa tidak mengakui Hindu itu sebagai agama tertua di dunia? Siapa? Tanwen kan? Jangankan di kalangan kita, di kalangan luar, Hindu adalah agama tertua di dunia. So, hubungannya apa dengan VUCA Bagus J? Menunjukkan bahwa agility-nya Hindu itu tidak termakan oleh perubahan zaman. Ya, Hindu kita itu dari dulu, dari kita belum pernah lahir, mungkin keluar kita 7 tarik ke atas itu nggak pernah tahu Hindu. Hindu itu sudah ada Bapak Ibu, dan sampai sekarang Hindu itu tetap eksis. Ini memberi pesan apa? Bahwa Hindu itu adalah heritage yang luar biasa, ya, sebuah warisan yang luar biasa yang harus kita teruskan. Kenapa Pak Gus harus diteruskan? Karena kalau tidak diteruskan akan tergilas oleh zaman tadi. Sekarang Bapak Ibu boleh refleksi terhadap diri sendiri masing-masing. Apa yang terjadi dengan generasi-generasi kita? Saja. Dharma saya indikasikan sebagai sebuah pohon Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh itulah dharma. Atau dia menjadi